Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Di sini pada perkuliahan Teknik Riset Operasi saya akan membahas mengenai materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman linier, khususnya yang bergantung pada dua variabel. Atau kita sebut saja kita akan mencari solusi grafisnya dari suatu pemrograman linier dengan dua variabel, ya tentunya dengan menggunakan metode grafik. Nah, namun tentunya sebelum itu, mari kita ingat kembali bahwa ciri-ciri masalah yang dapat diselesaikan dengan pemrograman linier. Yang pertama, tentunya semua variabel penyusun itu haruslah bernilai tan negatif. Yang kedua, fungsi objektifnya dapat dinyatakan sebagai fungsi linier dan setiap kendala pada pemrograman linier tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linier. Nah, ini yang memenuhi ciri-ciri tadi itu bisa kita ubah menjadi bentuk standar dari suatu pemrograman linier, di mana problemnya bisa jadi masalah maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi objektif, dan fungsi objektif yang berikan di sini, ini dia berupa suatu fungsi yang linier ya. Ciri dari fungsi linier itu adalah semua variabelnya berpangkat 1, dan dia hanya dikalikan dengan konstanta saja. Lalu di sini, kalau kita perhatikan nih kendala-kendalanya itu adalah kendala-kendala yang dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linier. Dan setiap variabelnya itu haruslah tak negatif. Nah, ini menjadi dasar kita ketika kita ingin menyelesaikan suatu pemrograman linier. Namun tentunya untuk mencari penyelesaian dari suatu pemrograman linier itu bisa menggunakan geometrik ataupun aljabar. Kalau kita menggunakan geometrik berarti kita selesaikannya dengan menggunakan grafik atau kita nyatakan permasalahan atau tahapan permasalahan itu dalam bentuk grafik. Tapi ini hanya khusus untuk variabel-variabel yang sedikit ya. Contohnya untuk yang 2 variabel atau 3 variabel. Tapi kalau untuk yang 3 variabel, tentunya di sini kalian harus bisa membayangkan bagaimana gambar 3 dimensinya. Nah, yang lebih mudah kita akan coba bagaimana menyelesaikan pemrograman linier, namun untuk yang 2 variabel saja. Oke, nah cara lainnya yaitu dengan menggunakan aljabar. Nah, di sini kalau kita menggunakan aljabar berarti kita akan menyelesaikan pemrograman linier tadi berdasarkan tahapan-tahapan atau algoritma yang tentunya matematis ya. Dan biasanya untuk mempermudah ini, tahapan-tahapan tadi disajikan dalam bentuk tabel. Nah, metode yang biasa digunakan dalam penyelesaian pemrograman linier dan dinyatakan secara geometrik itu dengan menggunakan metode grafik, sedangkan yang menggunakan tahapan-tahapan tadi itu dikenal dengan metode simplex. Tentunya kedua metode ini akan kita bahas. Namun pada tatap muka kali ini kita akan membahas dengan menggunakan metode grafik ya. Nah, bagaimana cara menggunakan metode grafik nih khusus untuk mencari solusi grafis dari pemrograman linier dua variabel ya. Yang pertama tentunya kita rumuskan persoalan yang ada itu ke dalam bentuk persoalan pemrograman linier, di mana di sini harus jelas nih fungsi objektifnya dan pembatasannya. Di sini ada singkatan LP itu maksudnya linear programming ya. Jadi LP atau PL ini singkatan yang sama untuk pemrograman linier. Nah, langkah yang kedua itu adalah gambarkan kurva dari setiap pembatasan yang ada. Dan di sini pada setiap daerah yang memenuhi pembatasan yang ada, kita akan menemukan titik-titik ekstrimnya. Dan daerah yang memenuhi semua pembatasan atau semua kendala yang ada, kita beri tanda arsir dan kita beri nama dengan daerah visible. Selanjutnya kita gambarkan kurva fungsi objektif dengan memberikan nilai sembarang pada fungsi objektif yang ada. Pilihlah nilai atau angka yang mudah bagi kita. Dan tentunya yang paling mudah dibagi dengan koefisien-koefisien pada setiap variabel yang tercantum pada fungsi objektif ya, untuk mempermudah kita mencari titik potong dari nilai Z sembarang awal kita. Lalu yang terakhir kita tarik garis yang sejajar atau paralel dari garis kurva fungsi objektif yang kita buat tadi sampai akhirnya si garis tersebut akan memotong salah satu titik ekstrim dan diperolehlah di mana nilai optimumnya. Kalau masalahnya maksimisasi berarti kita cari nilai Z yang terbesar. Kalau masalahnya minimisasi berarti kita akan mencari nilai Z yang terkecil.
Oke, langsung aja ke contohnya ya. Ini contoh yang pertama nih. Bagaimana caranya menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan masalah, yaitu maksimumkan Z sama dengan 15X ditambah 10Y terhadap 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 8. Ini kendala pertamanya ya. Lalu kendala keduanya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Dan tentunya ada kendala ketak negatifan, yaitu X dan Y-nya haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita langsung tahap pertama. Nah, rumuskan dulu persoalan menjadi persoalan pemrograman linier. Karena di soalnya ini sudah disajikan dalam bentuk formulasi pemrograman linier, berarti kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Lalu tahap kedua kita gambarkan kurva dari setiap pembatasan yang ada. Karena di sini variabelnya adalah X dan Y, baru kita nyatakan sumbu mendatar itu sebagai sumbu X dan sumbu tegak itu sebagai sumbu Y. Lalu kita punya kendala yang pertama tadi kan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 8 ya. Buat dulu nih jadi persamaan supaya nanti kita dapatkan titik potong dari kendala ini di mana saja ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara yang paling mudah kalau kita ingin mencari titik potongnya terhadap sumbu Y, berarti kita buat X-nya ini bernilai 0 ya, sehingga diperolehlah titik potongnya 0,8/3. Sedangkan jika kita ingin mencari titik potong dari kendala pertama ini terhadap sumbu X, berarti kita buat nilai Y-nya sama dengan 0. Diperolehlah titik X-nya yaitu di 4, sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X yaitu di 4,0. Ya, sehingga diperolehlah gambar dari ini adalah gambar dari persamaan kendala pertama yang diberi garis ungu yang melalui titik potong yaitu diantaranya 0,8/3 dan 4,0. Lalu dengan cara yang serupa nih untuk kendala kedua, kita punya kendala keduanya kan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5 ya. Buat dulu lah persamaannya sehingga kita punya X tambah 2Y sama dengan 5. Diperoleh titik potong dari kedua terhadap kedua sumbu ini yaitu di 0,5/2 dan di 5,0. Sehingga bisa kita gambarkan, oh ini loh garis dari kendala kedua. Nah tentunya setelah kita dapatkan garis-garis dari bentuk persamaan kendala yang ada, kita harus mencari di mana sih daerah visibelnya gitu kan. Nah, tadi kan diberikan bentuk variabel X dan Y-nya itu tak negatif ya. Artinya apa? Kalau X-nya tak negatif, Y-nya tak negatif, berarti dia ada di kuadran pertama. Oke, kita lihat nih. Ini loh daerah visibelnya. Kenapa Bu kok yang ini daerah visibelnya? Tadi kan kendala pertama yang kita punya yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 8 ya. Nah, gimana sih daerah visibelnya? Cara yang paling mudah, tadi karena kita punya kendala pertama itu ada di garis ungu, lihat saja garis ungu ini membagi dua daerah, di bawah dan di atasnya. Nah, ambil titik 0,0. Titik 0,0 ada di bawah garis yang ungu ini. Kalau kita substitusikan 0,0 ke kendala pertama, kita punya 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Hasilnya 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 8. Benar atau salah? Benar tentunya. Berarti daerah yang memenuhi kendala pertama itu mengarah ke titik 0,0. Artinya ada di bawah garis yang ungu ini atau garis kendala pertama ini. Dengan cara yang serupa untuk kendala kedua, di mana ini daerah visibelnya? Caranya ya pilih saja tadi titik 0,0 lalu substitusikan si titik 0,0 ini ke kendala yang kedua ya. Diperoleh 0 tambah 0 ya tentunya 0. 0 kurang dari sama dengan 5. Oh, tentu benar. Berarti daerah yang memenuhi kendala kedua pun itu mengarah ke titik 0,0. Jadi semuanya ada di bawah garis kendala 1 maupun garis kendala 2. Karena tadi X dan Y-nya itu haruslah tak negatif, harus ada di kuadran 2. Maka diperolehlah ini daerah visibelnya yang dibatasi oleh titik-titik ekstrim diantaranya 0,0, 0,5/2, 1,2, dan 4,0. Nah, masuk ke tahapan keempat, tentunya di sini ingat ya, titik 1,2 ini bisa dicari dari mana nih Bu? Kok ujug-ujug ada titik 1,2? Caranya cari aja titik potong dari garis kendala 1 dan garis kendala 2 ya. Oke, masuk ke tahapan keempat, kita akan gambarkan kurva fungsi objektif dengan memberikan nilai sembarang atau nilai arbitrarinya. Nah, tadi kan kita pilih yang paling mudah dibagi oleh nilai koefisiennya ya. Tadi kita punya nilai Z itu adalah 15X ditambah 10Y. 15 dan 10 ini akan memiliki
KPK 30 ya tentunya. Sehingga di sini kita pilih saja nilai Z-nya sama dengan 30. Sehingga kalau kita pilih Z-nya sama dengan 30, nah maka kita punya titik potongnya yaitu 15X ditambah 10Y. Ya, kalau 15X tambah 10Y ini sama dengan 30, maka titik potongnya ada di 0,3 dan di 2,0. Kita gambarkan garis putus-putus berwarna biru ini. Ya, jadi di sini saya bedakan garis-garisnya untuk mempermudah kalian mengamati yang mana kendala, yang mana garis fungsi objektif. Nah, di garis putus-putus ini adalah garis fungsi objektif di mana nilai Z arbitrari tadi kita adalah nilainya 30. Ingat loh, daerah visibelnya ini kan dibatasi oleh titik-titik ekstrem yang diberikan ya. Dan ternyata garis putus-putus ini melalui arsiran yang kita punya. Artinya apa? Artinya di sepanjang titik-titik pada garis putus-putus biru ini, pada daerah visibelnya, disitulah nilai Z-nya sama dengan 30. Nah, karena masalah kita tadi adalah memaksimumkan nilai Z sama dengan 15X ditambah 10Y, maka kita harus mencari nih di mana nilai Z terbesarnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita tarik saja garis yang sejajar atau paralel dengan Z arbitrari yang sudah kita gambarkan tadi. Nah, di sini misalkan kita geser ke kiri ya. Geser ke kiri itu kemana sih, Bu? Ya, geser ke titik ekstrim yang dekat dengan Z arbitrari tadi kita. Kalau kita geser ke kiri, maka kita lihat yang terdekat dengannya yaitu titik 0,5/2 ya. Dan di situ akan diperoleh nilai Z-nya sama dengan 25. Nah, ternyata kalau kita geser ke titik 0,5/2, kita dapatkan Z-nya 25. Dan kalau kita geser ke titik 0,0 kita peroleh nilai Z-nya sama dengan 0. Nah, ternyata di sini nilai Z ini mengecil nih kalau kita geser ke kiri karena tadinya kan 30 lalu menjadi 25 lalu menjadi 0. Sedangkan yang kita harapkan nilai Z terbesar. Nah, apakah 30 ini menjadi nilai Z terbesar? Eits, tunggu dulu. Kita geser dulu karena masih ada daerah visible di kanannya. Kalau kita geser ke kanan, berarti kita geser ke titik 1,2. Di sini diperoleh nilai Z-nya berapa nih? Oh, ternyata nilai Z-nya 35 ya. Kalau kita geser lagi ke titik 4,0, diperoleh nilai Z-nya sama dengan 60. Nah, kita tidak bisa menggeser lagi karena tidak ada daerah visible di sebelah kanannya. Sehingga ketika kita bandingkan, di mana sih nilai Z-nya? Ketika geser ke kanan, ternyata nilai Z-nya membesar. Kalau digeser ke kiri dari Z arbitrari tadi, nilai Z-nya terkecil. Nah, ternyata berarti sekarang kita dapat Z terbesar itu ada di titik 4,0. Maka di sini kita dapatkan penyelesaian dari masalah program linear tadi itu adalah nilai Z terbesarnya adalah 60 yang terletak di titik 4,0. Nah, Z bernilai 60 ini bisa kita sebut sebagai nilai Z optimal atau Z maksimum. Sedangkan titik 4,0 ini kita bisa sebut sebagai solusi visible basis optimal. Oke, nah sampai sini dulu ya materi mengenai metode grafik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan di grup dan nanti tolong dikerjakan post-testnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.